tahun 2023 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Iwan Zawawi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa zakkirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para kiai, para asatidz, para ustazat, dan khusus guru kita, pemimpin ibadah kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Riyadi Badruzzaman MA. Beliau selaku Dewan Pembimbing Umroh dan Haji PT Edaratul dan Travel, dan beliau juga langsung pondok pesantren Darus Sholihin yang berada di Kota Depok. Ustaz Abdul Khalid yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita untuk sama-sama persiapkan zahir dan batin untuk menuju rumah Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan ibadah umrah yang nanti kita akan lakukan senantiasa dalam ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan, amin. Diberikan kekuatan, aminnya kemana? Semua kita diberikan kesehatan, amin. Diberikan keselamatan, diberikan kekuatan, diberikan kekhusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu menunjukkan jam 13:51 menit, jam 2:09. Kita sepakati insya Allah saya memberikan materi manasik jam 7 malam baru selesai. Kira-kira setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Yang pertama setuju itu yang ngomong. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk pada materi kita, mari sama-sama kita memandangkan kalimat talbiyah. Mudah-mudahan talbiyah yang kita baca akan menjadi asbab kerinduan kita untuk senantiasa menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya kalau udah doa Rabbana atina fid dunya hasanah selesai acara. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan itu diterima sama Allah. Salat kita diterima oleh Allah, baca Quran kita diterima oleh Allah, infak sedekah kita diterima oleh Allah, saum puasa kita diterima oleh Allah, haji umrah kita ini diterima oleh Allah. Para ulama mengajarkan ketika ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, setidaknya harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, hendaknya ibadah itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita melaksanakan ibadah umroh memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan? Karena kita beriman kepada Allah. Dan ketika kita memenuhi panggilan Allah, ini adalah merupakan bukti iman kepada Allah. Karena iman itu harus dirangkai dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Karena iman dan amal soleh dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Iman dan amal soleh menjadi tolak ukur di antara kedua. Kalau kita ingin melihat iman seseorang, kita lihat amal solehnya. Kalau kita ingin lihat amal soleh seseorang, kita lihat imannya. Sebesar itu iman kita, sebesar itu pula amal soleh kita. Sebesar itu amal soleh kita, sebesar itu pula iman kita. Yang kedua, hendaknya amal ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan ilmu. Karena setiap rangkaian ibadah pasti pakai ilmu. Coba saya tanya Bapak Ibu, ada nggak amal ibadah yang tanpa ilmu? Halo? Nggak ada. Sholat pakai ilmu, baca Quran tadi Ustaz Abdul Khalid pakai ilmu. Infak sedekah juga pakai ilmu. Apalagi haji umrah syarat dengan ilmu. Makanya kita dikumpulkan di tempat ini melaksanakan manasik untuk mencari ilmu. Salah satu daripada tujuan mencari ilmu itu adalah izalatul jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Ketika kita sudah dapat ilmu, kita pergunakan untuk memperbaiki kualitas ibadah yang kita lakukan. Sehingga ibadah yang kita lakukan nanti, umrah yang kita jalankan nanti yang terbaik. Ihram kita yang terbaik, tawaf kita yang terbaik, sholat sa'i kita yang terbaik, kemudian tahallul kita yang terbaik. Yang ketiga, singkat saja, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu harus dengan ikhlas. Ya kan? Saya tanya Bapak Ibu, nanti hari Kamis berangkat umroh, kira-kira ikhlas apa enggak? Ikhlas. Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Ikhlas. Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu enggak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas enggak? Insya Allah. Jadi kelihatan wajah-wajah orang ikhlas semua. Insya dan kelihatan juga nampak wajah-wajah orang-orang yang penuh dengan masalah. Ya pasti kita semua pasti punya masalah kan? Ya kan? Apalagi mau banyak masalah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi abdini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju. Ridho pula yang kami incar dalam hidup ini. Berikan makrifat, ilmu dan hikmahmu kepada kami. Maka mudah-mudahan sebelum kita langkahkan kaki ini menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah, menuju tanah haram, Allah bersihkan ikhlas pada diri kita, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita benar-benar untuk mencari keridhaan Allah, sebagaimana ikrar kita dalam salat, inna salati wa nusuki wa
mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah umrah. Apa itu umrah? Dalam bahasa Arab, umrah itu asal kata dari ambaro yuhamdilu, yang artinya adalah meramaikan. Maka orang yang berumrah itu adalah mereka yang meramaikan. Meramaikan apa? Meramaikan tanah haram, meramaikan Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah Al-Musyarrafah, terdapat Multazam, Maqam Ibrahim, Safa, Marwah, Hijr Ismail. Ya insya Allah kita akan berziarah ke sana. Dan tempat-tempat tadi yang saya sebutkan itu adalah merupakan tempat yang mustajab. Allah malu untuk tidak menjawab doa seorang hamba ketika mereka berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Umrah secara istilah adalah ziaratu Baitul Haram linusuk, berziarah ke tanah haram yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah, menjalankan rukun-rukun umrah. Ibadah umrah itu kan ada rukunnya. Rukun itu kalau seandainya salah satu kita tidak laksanakan, maka umrah kita nggak sah. Ini yang paling inti. Apa itu rukun umrah? Sudah tahu semua kan? Sepertinya sudah banyak yang pernah berangkat umrah ya. Insya Allah. Yang pertama itu adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima takbir. Rukun umrah. Yang pertama itu ihram atau niat. Niat itu adalah merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan itu bergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita melangkahkan kaki ini menuju rumah Allah, yang pertama mesti kita terapkan dalam hati kita adalah ikhlaskan niat semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah. Nah kemudian ihram, ketika kita berihram itu mempergunakan pakaian putih-putih. Kenapa disunahkan putih? Al-Haru Atyab kata Nabi, lebih bersih, lebih suci. Dan ketika kita mempergunakan pakaian ihram dengan berwarna putih, seakan kita geladi resik kematian. Karena ketika kita wafat, dipisahkan jasad dan ruhnya oleh Allah. Kita semua akan wafat, kita semua akan meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, yang pertama kita akan dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, disolatkan. Setelah disolatkan, dikuburkan. Setelah kita dimandikan, kita dikafani, dibungkus dengan kain putih, percis dengan kain ihram yang kita kenakan. Warnanya putih-putih. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang sedang berihram itu siogianya harus senantiasa ingat dengan kematian. Dan ketika kita senantiasa ingat dengan kematian, itu adalah merupakan bukti tanda hamba Allah yang cerdas. Jadi hamba Allah yang cerdas itu adalah mereka yang senantiasa ingat dengan kematian. Maka ada sebuah ungkapan, hidup itu bukan untuk hidup. Hidup itu untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan kematian. Hamba Allah yang beriman senantiasa merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah Allah wafatkan kita kecuali Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan sholat meninggal dunia, amin. Dalam keadaan baca Al-Quran meninggal dunia, amin. Dalam keadaan berzikir mengingat menyebut asma Allah meninggal dunia, amin. Dalam keadaan umrah meninggal dunia.
Aminah ke pasar. Kalau bisa kita meninggal itu di Madinah, ya. Mau nggak tinggal di Madinah? Mulai nanti malam sampai selesai tahajud meninggal ada doa. Doa, ya Allah wafatkan aku di kota Madinah Al-Munawwarah. Mau nggak? Mau nggak? Nggak tahu dari yang mana nih. Ya, dari meja yang mana nih? Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf, itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan betapa sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Hamba Allah yang merasa setiap langkah kakinya, langkah tangannya, langkah anggota tubuhnya merasa dalam perhatian Allah. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan maksiat. Dan ketika dia melakukan ibadah, dia berusaha untuk menampilkan ibadah yang terbaik di dalam Allah. Kenapa? Dia sadar ketika ibadah itu ditatap sama Allah. Ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, seakan kita mengikuti ritualnya para malaikat. Oleh karena malaikat pun bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat itu berputar, bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Maka tasbih, tahmid, tahlil, takbir adalah bacaan yang disunahkan dibaca ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita bertawaf, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Halo? Ke kiri atau ke kanan? Berlawanan dengan arah jarum. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Melepaskannya kiri. Maka hamba Allah yang bertawaf itu seakan mereka melepaskan ikatan-ikatan dunia, pangkat, jabatan, status sosial, kekayaan yang kita miliki kita tidak bawa. Yang kita bawa itu adalah bukan takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silahkan kau bawa perbekalanmu, dan sebaik-baik perbekalan adalah nilai takwa kita kepada Allah. Hamba Allah yang bertawaf seakan mereka bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka hamba-hamba Allah yang bertawaf siogiatnya minta mohon kepada Allah agar Allah satukan jasad mereka, ruh mereka bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang mereka baca ketika tawaf. Sa'i, sa'ayas'a, usaha, ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Kewajiban kita itu adalah doa maksimal, ikhtiar maksimal. Barulah masalah itu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Setelah ikhtiar maksimal, doa maksimal kita serahkan kepada Allah. Kita wakilkan seluruh urusan kita kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah teramat sangat cinta kepada hamba-hamba yang bertawakal. Bersa'i kita antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu daripada tujuan hidup ini untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluhu.
Naik kita ke Bukit Sofa, kita turun menuju Marwah. Sampai di Marwah kita turun lagi ke Sofa. Dari Sofa turun lagi ke Marwah. Naik turun antara Sofa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita jadi pejabat, satu saat kita akan menjadi rakyat jelata. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan meninggal dunia. Itulah roda kehidupan manusia digulirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun umrah yang terakhir adalah tahallul. Tahallul menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita cukur, rambut yang kita potong di tanah haram, insya Allah akan menjadi saksi hari kiamat kelak. Sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi berumrah itu adalah berikhram, bertawaf, bersa'i, bertahallul. Selesai. Ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Itulah umrah. Baik, kita rinci dari awal. Tolong dipegang, ini semua sudah dapat Bapak Ibu. Ya. Kita berangkat hari apa? Hari Kamis. Pesawat jam berapa? Jam 10:50. Pastikan kita berada di Bandara Internasional Terminal 3 itu sekitar jam 3:30 pagi. Sebelum jam 3:30 pagi, pastikan seluruh jamaah sudah berkumpul di Terminal 3 keberangkatan, ya, Bandara Soekarno-Hatta, di depan rumah makan Sate Senayan. Ingat, kumpulnya di depan, bukan di dalam. Kalau di dalam makan silahkan bayar masing-masing. Ya, di depan rumah makan restoran Sate Senayan. Insya Allah nanti kita akan sampai di mana sampainya? Di kota Madinah. Jam 12:50 waktu zuhur, ya. Ya. Nanti untuk teknis pelaksanaan sholatnya, ya, insya Allah nanti akan diterangkan oleh guru kita Dr. Haji Ahmad Diyati Badrul Jamaah. Ya, kalau kita sampai di sana kan jam 12:50, jam 1. Belum nanti kita turun pesawat, belum nanti proses imigrasi, belum mengambil koper, ya kan? Kemudian nanti sholatnya bagaimana? Ya, bisa jadi nanti akan ditakhir, kita bisa melaksanakan sholat zuhur dan asar ditakhir di dalam Masjidil Nabawi itu insya Allah. Nah, kemudian ketika kita sampai perjalanan dari Jakarta menuju Madinah sekitar 9 jam. Pesawat landing, kita turun dari pesawat, kita akan menuju proses imigrasi. Nah, setelah selesai proses imigrasi, langsung kita turun ke bawah. Kita mengambil koper. Yang mesti diingat, koper kecil tolong dibawa masing-masing. Koper besar ditinggalkan saja. Nanti insya Allah porter kita yang akan bawa keluar. Paham Bapak Ibu? Dan insya Allah koper besar itu kita akan temukan di depan kamar kita masing-masing. Insya Allah. Jadi proses imigrasi selesai, kita turun ke bawah, kita menunggu koper kecil silahkan bawa masing-masing, koper besar tinggalkan, nanti akan dibawa sama porter kita, dan insya Allah koper besar itu kita akan temukan di depan kamar kita masing-masing. Insya Allah. Ketika kita sampai di Madinah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tanamkan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kita di Madinah, masuk tanah haram kota Madinah, kita bersalawat kepada Rasulullah dengan salawat yang kita bisa, dengan salawat yang kita bisa. Minimalnya keluar setiap helaan nafas, denyut jantung, setiap perkataan kita baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Apalagi kita baca salawatnya lengkap, ya, seperti salawat yang kita baca dalam salat, salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, terus sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Berbanyak salawat. Tidak ada satu zikir yang terindah yang kita baca ketika kita berada di kota Madinah kecuali bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah nanti kita sudah melaksanakan salat asar itu di dalam Masjid Nabawi. Insyaallah. Nah, kemudian nanti ya, kita akan mengadakan ziarah dalam. Ziarah dalam itu adalah ziarah di dalam masjid dan di luar masjid. Kalau ziarah keluar itu kita situ kota Madinah. Yang pertama insya Allah nanti kita akan ziarah ke Raudhah. Cuma Bapak Ibu, nah ini tolong diperhatikan. Untuk bisa masuk ke dalam Raudhah sekarang ini kita harus memiliki tasrih. Tasrih itu diatur oleh pihak muassas atau oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Ya, insya Allah. Ya, kalau kita berangkat hari Kamis itu biasanya sudah diurus karena nama-nama kita sudah sampai dulu ke Madinah. Nanti diurus tuntas oleh petugas kita yang ada di kota Madinah. Cuma mohon kepada seluruh jamaah bantuan doanya supaya tasrih kita itu cepat keluar. Karena kira-kira 1 bulan yang lalu saya berangkat, ada tasrih ibu-ibu yang nggak bisa keluar. Jadi yang bisa keluar itu hanya jamaah bapak-bapak saja, ibu-ibu nggak keluar. Ya, karena yang menentukan kita bisa atau tidak itu adalah pemerintah kerajaan Arab Saudi. Kita sudah berusaha semaksimal itu kan ribuan travel seluruh dunia, ya, dengan sistem yang ada. Ya, itu waktu bulan kemarin saya berangkat itu tasrih itu keluar ketika kita besoknya ingin berangkat ke Mekah. Malamnya itu keluar sekitar jam 1 malam. Jadi jam 12 itu jamaah dibangunin semua. Karena memang keluarnya jam 1 malam. Nah, sudah informasi. Ya, nanti ya. Jadi sekarang ini proses untuk bisa masuk ke Raudhah itu melalui tas. Kalau berjalan dengan lancar dan mulus sudah keluar, biasanya ya, itu setelah kita sampai di kota Madinah misalkan ya asar, maka biasanya itu malam itu sudah kita antri untuk melaksanakan ziarah ke Raudhah. Atau biasanya kalau bapak-bapak itu ba'da asar, ya, ibu-ibu biasanya pagi. Mudah-mudahan besoknya kalau mungkin atau hari itu juga setelah asar kita bisa langsung antri masuk ke dalam Raudhah. Insya Allah. Nah, ketika kita bisa masuk ke Raudhah, apa yang kita lakukan? Kalau kita masuk pagi, ya, ketika kita masuk ke Raudhah itu kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, bisa melaksanakan sholat duha, tambah dengan sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa kepada Allah di Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah merupakan taman dari taman surganya Allah. Dan Raudhah itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka pergunakanlah waktu yang sesaat itu untuk benar-benar beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian curahkan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita kepada Allah. Curhatlah kepada Allah. Waktunya diberikan oleh para askar sekitar 10-15 menit. Ya, setelah kita berziarah ke Raudhah, nanti kita akan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Sampaikan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq, assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Minimal 8 salam seperti itu. Atau nanti bisa Bapak Ibu silahkan buka di buku panduan manasik yang kecil. Ya, sudah dapat semuanya. Nah, itu semua ada. Bagaimana tata cara kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, setelah kita berziarah ke Raudhah, ke makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, kita keluar dari Masjid Nabawi
insya Allah nanti kita akan melaksanakan ziarah ke pemakaman Baqi Al-Gharqad. Insya Allah. Jadi ziarah dalam itu adalah ziarah dalam Masjid Nabawi, ya, terwudhu, makam Rasulullah dan para sahabat ke pemakaman Baqi. Insya Allah nanti kalau ada waktu, biasanya kita suka diajak ke Thaqifah Bani Umayyah, kemudian ke Masjid Gomama, Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Masjid Umar, Masjid Ali, ya. Insya Allah kita akan ke sana. Kalau ada waktu, insya Allah. Tapi kita termasuk di sini nggak ada, ya. Nah, kemudian nanti kita akan city tour kota Madinah. Hari apa itu, Bapak Ibu? Sabtu. Tolong, ketika kita ingin city tour kota Madinah, dari hotel itu pakai pakaian yang rapi, sudah mandi, kemudian sudah berwudu pakai wangi-wangian. Sunnahnya begitu. Ya, kata Nabi, man tatahhara fi baiti. Siapa orang yang bersuci dari rumahnya, dari hotelnya, dari tempat tinggalnya, kemudian mereka mendatangi Masjid Kuba, melaksanakan sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala seperti itu. Insya Allah. Nanti biasa setelah dari Masjid Kuba, kita akan ke Pasar Kurma, kemudian kita akan ke ke Jabal Uhud, ya. Kemudian ke Masjid Qiblatain, ke Khandaq, kemudian insya Allah kita ke Hotel. Karena jangan sampai nanti kita zuhurnya itu terlambat. Ya, sekitar setengah 12 kita sudah sampai ke hotel kita setelah kita ziarah. Ya, nanti kita akan ke Masjid Kuba, ke Pasar Kurma, ke Uhud, kemudian ke Masjid Qiblatain, ke Khandaq, langsung kita menuju hotel kita. Nah, kemudian selanjutnya, nih hari Ahad, ini yang penting, Bu. Mulai manasik ini, Bu. Ya. Hari Ahad kita akan bertolak dari Madinah menuju Mekah. Nih. Mulai manasik. Hari Ahad sekitar jam berapa? Jam setengah 11 atau jam 10, seluruh jamaah hendaknya mandi sunah ihram. Ya, jam 10 mandi sunah ihram. Kemudian pakai pakaian ihramnya. Yang laki-laki pakai pakaian ihram, yang ibu-ibu pakai pakaian ihram. Nanti sekitar jam 11 atau maksimal jam setengah 12 kita menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat zuhur. Jangan lupa, ya, ada etika kesunahan jika kita masuk ke dalam masjid. Baca doa dulu kan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, dahulukan kaki kanan, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Seusai kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, perhatikan Bapak Ibu, seusai kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi pelaksanaan sholat ihram itu sebelum zuhur di dalam masjid Nabawi. Adzan berkumandang, sholat zuhur. Selesai adzan biasa kita qobliyah. Kemudian setelah qobliyah kita akan melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi. Tetap kita menjadi makmum imam Masjid Nabawi. Seusai kita melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung kita melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Bisa dikosong juga pakai ya 2 rakaat ya. Ya, laksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi, ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, langsung berdiri, laksanakan sholat asar, ya, 4 rakaat. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, kemudian setelah itu langsung kita menuju restoran, hotel. Kita makan siang lebih dahulu. Seusai makan siang, ya, kita mungkin ke kamar dulu, ya, kita gosok gigi, kita rapi-rapi, ya. Jangan pastikan seluruh barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal. Pastikan jam setengah 2 atau maksimal jam 2 kita seluruh jamaah sudah berada di atas bis, ya, dengan paket ihram. Laki-laki dengan paket ihram, ibu-ibu dengan paket ihram, dan sudah dalam keadaan berwudu.
kita akan bertolak dari Madinah menuju Mekah. Sebelumnya nanti kita akan mampir di Masjid bin Ali atau Dzul Hulaifah. Perjalanan dari hotel kita menuju Masjid bin Ali sekitar 20 menit. Sampai di Masjid bin Ali, dari bis kita turun menuju masjid. Langsung masuk ke dalam Masjid bin Ali, ya, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, selesai kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, doa zikir sebentar, langsung kita menuju bis kembali. Nanti di atas bis kita akan sama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana lafaz niatnya? Sudah apa semua? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik. Allahumma umratan. Atau dengan lafaz niat yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, kita sudah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Ketika kita sudah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, larangan ihram itu berlaku. Jadi larangan ihram itu berlaku setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Apa itu larangan ihram? Yang pertama, bagi laki-laki tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit. Yang kedua, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Yang ketiga, tidak boleh menutup kepala. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka dan tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, ya, tidak boleh berantem, tidak boleh berkata-kata kotor, ya, tidak boleh berkata-kata yang menyakiti hati orang lain, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh bercembu bagi suami istri, tidak boleh melakukan akad nikah, dan tidak boleh berperang. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat. Jangan sampai kita melanggar ketentuan ihram. Setelah kita niat umroh, menjatuhkan niat umroh, mengetahui larangan-larangan ihram, maka dalam perjalanan dari Bir Ali, dari Madinah menuju Mekah, kita senantiasa disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Yang laki-laki sunnah diangkat suaranya, ya, untuk ibu-ibu sunnah untuk direndahkan suara. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kalau sudah capek talbiyah, silahkan tidur, ya, istirahat, stok tenaga untuk kita melaksanakan tawaf sa'y dan tahallul. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah sekitar 5-6 jam, 4-5 jam. Biasanya insya Allah waktu isya sekitar jam 8 malam kita sudah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Sampai di Mekah, insya Allah nanti kita akan langsung masuk ke kamar, ya, atau biasanya nanti akan diarahkan oleh para asatid, ya, kita makan malam terlebih dahulu. Masuk hotel, kemudian bawa biasa itu koper kecil, taruh, ya, nanti restoran kita itu luas insya Allah. Nah, kita makan dulu baru ke kamar, bersih-bersih, ingat jaga pakai ihram dan jaga ketentuan ihram. Nanti setelah itu kita berwudu, kita akan kumpul di lobi hotel, ya, kita akan bersiap-siap untuk menuju Masjidil Haram. Hotel kita di Mekah, hotel kita di Madinah itu adalah Saja Al-Madinah. Kemudian di Mekah itu adalah Hilton Compensation. Ya, nanti sampai kita di Mekah, biasanya kita dibawa ke restoran dulu, makan malam terlebih dahulu. Setelah makan malam, langsung kita menuju kamar kita masing-masing, ya, bersih-bersih, ya. Ingat kalau kita gosok gigi ya jangan pakai odol, cuci tangan itu jangan pakai sabun, ya. Kemudian sesuatu yang bersifat wangi tolong diperhatikan, jangan sampai kita pakai. Nanti kita akan kumpul di lobi hotel dan insya Allah seluruh jamaah
akan mendapatkan handset. Ya, handset itu nanti itu sifatnya hak guna pakai, bukan hak milik. Nanti selesai melaksanakan tawaf, ya, sa'i dan tahallul, hendaknya seluruh handset itu dikembalikan lagi ke mukowi. Insya. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Setelah jamaah kumpul semua, kita akan bareng-bareng berduyun-duyun menuju Masjidil Haram. Masuk ke dalam Masjidil Haram, kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir di dalam Masjidil Haram. Insya. Itu sekitar jam 10, jam setengah 11 tahun. Ya, kita melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di jamaah takhir di dalam Masjidil Haram. Seusai melaksanakan sholat maghrib dan isya, langsung kita akan melaksanakan rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Mana gambarnya? Nah, kita akan melaksanakan daripada tawaf. Di mana tempat start tawaf? Tempat start tawaf itu adalah pada rukun Hajar Aswad. Coba syarat sah tawaf. Ya, yang pertama, hendaknya Ka'bah di sebelah kiri. Yang kedua, ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat 7 kali putaran, mulai dari rukun Hajar Aswad. Ka'bah di sebelah kiri di dalam Masjidil Haram berturut-turut. Ya, baik, kita akan melaksanakan tawaf. Tempat start tawaf itu pada rukun Hajar Aswad. Pada rukun Hajar Aswad. Coba kita lihat. Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus yang memiliki 3 sudut. Sudut dalam bahasa Arab disebut adalah rukun. Rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani. Setiap kali putaran kita mulai itu pada rukun Hajar Aswad. Ketika kita berada pada rukun Hajar Aswad, hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, lambaikan tangan sambil mengecup. Itulah yang disebut dengan istighfar. Ayo coba berdiri semua, mohon maaf Bapak Ibu, ya, kita praktekkan. Ya. Ayo. Di tempat sa'i, ya, kita akan ke sofa, kemudian kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kita berdoa. Ingat, sofa tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Setelah kita berdoa di atas bukit sofa, kita turun menuju Marwah. Antara sofa dan Marwah jaraknya sekitar 400 meter. Antara sofa dan Marwah kita akan melewati lampu yang berwarna hijau. Ketika kita melewati lampu yang berwarna hijau, yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil sambil membaca doa, Rabbighfir, ayo, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzul akram. Itulah doa yang kita baca ketika kita melewati lampu berwarna hijau antara sofa dan Marwah. Sampai kita ke bukit Marwah, kita baca inna sofa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Kita turun ke bukit Sofa, nanti melewati lampu berwarna hijau lagi, yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari sampai kita ke bukit Sofa. Ya, jarak antara Sofa dan Marwah itu ya sekitar 400 meter. Sofa dan Marwah itu 1 kali hitungan, Marwah ke Sofa 2 kali hitungan. Yang berawal di Sofa, berakhir di Marwah. Insyaallah ya, kita akan tembus sekitar 40 menit ya perjalanan antara Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Maka insyaallah kita jam 1, jam setengah 2 ya, kalau tidak ada arah melintang dan perjalanan lurus ya, kita akan selesai melaksanakan daripada umrah. Nanti setelah kita melaksanakan sa'i antara Sofa dan Marwah, kita akan mengikuti ya atau melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir,
adalah tahallul, menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Insya Allah. Coba lihat ya, mencukur menggunting rambut kepala dalam rangka mengakhiri menghalalkan larangan-larangan ikhram. Jadi umrah itu diawali dengan ikhram, diakhiri dengan tahallul. Ya. Nah, selesai kita melaksanakan tahallul, selesai kita melaksanakan ibadah umrah, maka nanti kita bisa langsung menuju hotel kita, kemudian kita mandi, bersih-bersih, siap dan lain sebagainya. Insya Allah ya, kita akan melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh ya di dalam Masjidil Haram. Insya Allah. Pastikan ya, lima waktu kita melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, terakhir ya, nanti kita akan mengadakan umrah kedua. Tanggal berapa ini? Umrah kedua itu tanggal berapa? Ya, nanti tolong seluruh jamaah yang ingin melaksanakan umrah yang kedua, tolong itu dari hotel itu sudah mandi sunnah ikhram, pakai ikhram. Ya, kemudian kita akan city tour kota Mekah, kita akan ke Jabal Tur, ya, kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke kita akan ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah. Nanti terakhir kita akan menuju Masjid Citrona. Ya, nanti sampai Masjid Citrona kita bisa melaksanakan sholat sunnah ikhram. Nanti di atas bis kembali kita melaksanakan niat untuk umroh yang kedua. Dan niat umroh yang kedua itu bisa kita niatkan untuk siapa? Untuk ayah ibu atau kita yang sudah wafat, atau kakek nenek kita yang sudah wafat. Dan namun mesti diperhatikan, ya satu niat itu untuk satu orang. Ya, satu niat itu untuk satu orang. Misalkan ayah ibu sudah meninggal dunia, ya udah umroh yang kedua saya niatkan untuk mengumrohkan ibu saya yang sudah meninggal dunia. Gitu kan? Ustadz, ini namanya banyak nih, kakek saya pengen dibadalin umroh, nenek saya pengen dibadalin umroh, ya kemudian bapak saya juga pengen dibadalin umroh. Sementara ketentuannya dari NRA umroh cuma 2 kali, ya kan? Kalau kayak begitu nanti namanya tolong kasih ke Ustadz aja tuh di atas bis. Ustadz, ini nama kakek saya pengen diumrohin, namanya ini Ustadz, binnya ini, ya. Cuma mesti diingat syarat dan ketentuan berlaku. Paham Bapak Ibu? Paham? Berapa harganya? Tanya aja Ustadznya. Biasanya sekitar 400 real. Ya, itu badal umroh. Atau mungkin nanti setelah manasik mau datang silakan ke beliau, ya ke dokter, ke Haji Ahmadiyah kita bersama. Insya Allah. Nanti kita sudah niat ya melaksanakan ibadah umroh yang kedua, kita tawaf lagi, sa'i lagi, tahlul lagi, selesai. Ya, tinggal nanti kita akan melaksanakan tawaf wada. Ya, nah, itulah perjalanan manasik umroh yang akan kita laksanakan. Insya Allah perjalanan ini senantiasa dalam berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.